ketika kita memiliki niat yang baik, Kak, ketika kita berusaha untuk menjadi yang terbaik, maka kita lakukan. Tidak ada hal yang harusnya membuat kita ragu. Karena ketika hal itu baik, maka kita harus lakukan itu. Memang ketika kita sudah memiliki pilihan, ya itu resikonya. Tetapi bukan berarti kita harus mundur dengan pilihan kita. Tapi bagaimana cara kita menyikapinya. Raqata aynaya syauqan wali taibata dhurfata ishqan fa'ataitu ila habibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo De Ayu. Halo Kak. Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa baik dan energik nih hari ini. Oke. De Ayu Komayati. Oke, selamat datang di Dialog Podcast. Untuk hari ini biasanya dipanggil apa ya? DI? DI. DI. Ya. Itu semua teman-teman Semua. dipanggilnya. DI. Dimulai dari sejak SMP hingga saat ini. Kebanyakan manggilnya DI memang. DI. Oke. Bukan pacar kan yang itu Bukan ya. Oke. DI ini dinobatkan sebagai pemenang Miss Hijab Jawa Barat 2023. Keren banget, selamat nih ya. Terima kasih. Kemudian Kak. Selain kuliah, sekarang sibuk apa aja? Ya, aku Dehi Komayati, saat ini mahasiswa semester 6 Perbankan Syariah di Sekolah Tinggi Ekonomi Islam STE Alislah Cirebon. Dan STE Cirebon ini adalah salah satu media juga Kak sebelumnya yang mana saya itu mendapatkan beasiswa yang difasilitasi oleh kampus saya sendiri. Jadi saya juga penerima beasiswa Jabar Pemprov, Jabar Future Leader Scholarship dan juga beasiswa Kemenak. Jadi saya mendapatkan 2 kali JFLS dan 2 kali beasiswa Kemenak. Dan walaupun saya semester 6 saat ini, tetapi seluruh pembiayaan di kampus saya alhamdulillah sudah selesai. Jadi kampus saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena hingga saat ini saya pun bisa mengenyam pendidikan. Tadinya saya merasakan kesulitan di bidang pendidikan, kemudian STE Cirebon adalah media bagi saya untuk terus bisa berkarir. Kemudian saya ini di tahun 2022 dinobatkan menjadi NOK Wakil 2 Cirebon Duta Pariwisata. Kemudian dilanjutkan lagi, diberikan penghargaan oleh kampus menjadi Duta Kampus STE Alislah Cirebon, dan saat ini tentunya menjadi Miss Hijab Jawa Barat 2023, the winner Miss Hijab Jawa Barat 2023. Freelance ataupun part-time-nya, saya itu biasa menjadi Master of Ceremony di berbagai event dan juga mengambil job menyanyi seremonial ataupun menyanyi kemerdekaan. Kemudian lagu-lagunya itu basicnya adalah solo vokal yang memang dinyanyikan sendiri. Dan adapun MC dan juga nyanyi itu saya ambil ketika benar-benar waktunya pas Kak, di luang waktu kuliah memang. Oke. Jadi Banyak sekali kegiatannya dan juga banyak sekali prestasinya. Alhamdulillah. Sedikit bertanya, mungkin mengawali aja lah ya. Boleh. Seperti apa yang sudah dicapai sekarang, sebenarnya pernah terfikirkan nggak dulu atau memang cita-cita kalau sekarang nih saya harus punya prestasi banyak? Baik, dari semenjak SMA itu saya itu membayar SPP saya sendiri Kak sebelumnya. Itu dari perlombaan-perlombaan yang memang saya ikuti. Jadi ketika juara, pemberian hadiahnya itu adalah kamu dipotong ya SPP dari semester sekian sampai sekian ataupun per sekian bulan. Jadi itu saya semangat supaya saya bisa berkuliah ataupun sejak SMA ya bersekolah itu bisa melalui biaya sendiri. Jadi saya ingin meringankan beban orang tua. Di situ adalah motivasi saya untuk terus berprestasi, mengikuti berbagai macam perlombaan, baik itu tingkat kabupaten ataupun di tingkat provinsi dan juga bahkan tingkat nasional dan internasional. Karena saya juga mendapatkan penghargaan 25 siswa terbaik ya dari berbagai macam wilayah yang dapat sertifikasi juga dari University Waterloo, Kanada. Karena lomba matematik saya lolos menjadi 25 besar, saya juga mendapatkan sertifikasi itu. Jadi itu juga salah satu senjata saya yang saat ini ketika mendapatkan beasiswa, saya mendapatkan kemudahan Kak, gitu. Oke. Pekerja keras sekali dan mandiri luar biasa ini. Ini berarti dari sejak SMA mulainya? Iya, SMP pun sebenarnya sudah mulai. Oke, boleh cerita dulu SD-nya di mana atau TK-nya dulu, TK di mana, SD di mana gitu kan. TK saya di Jakarta,
kemudian SD saya di Jakarta, kemudian SMP saya pindah di Majalengka sebelum nantinya ke Cirebon kuliah, kemudian SMA saya di Majalengka. Dimulai dari sejak SD, saya aktif mengikuti berbagai macam perlombaan. Nyanyi pun saya sudah dimulai dari sejak SD, nyanyi solo, saya mendapatkan juara 2 tingkat sekolah dasar, kemudian beranjak SMP juga saya menjadi ketua pramuka, pratama, kemudian saya juga menjadi pengurus OSIS. Selanjutnya ketika SMA saya juga mengikuti organisasi yang sama, OSIS, kemudian saya aktif di seni, saya memperoleh lomba dongeng Cirebon Dermayu dan mendapatkan harapan 1 di tingkat provinsi Jawa Barat dan ke-1 di kabupatennya. Kemudian selanjutnya prestasi saya berikutnya adalah di bidang selain akademik dan non-akademiknya, kemudian yaitu tadi, ketika kuliah saya mencoba untuk bisa terjun ke dalam dunia pageant atau perdutaan yang memang sebelumnya ketika SMA saya belum coba. Dan kalau misalkan diceritakan perjalanannya cukup panjang ya Kak ya. Dimulai saya mengikuti perlombaan sejak SMP, saya juga aktif menjadi vokalis Marawis, kemudian mendapatkan juara favorit di tingkat Jawa Barat. Kemudian selanjutnya ketika SMA saya juga berkesempatan menjadi juara 2 nyanyi solo di tingkat Kabupaten Majalengka. Kemudian saya juga menjadi juara nasyid di tingkat Kabupaten Majalengka, juara 2. Kemudian selanjutnya terkait dengan dongeng Sundanya pun saya juga dapat menjadi juara 2 di Kabupaten Majalengka. Wih, ini namanya idaman mertua. Aduh, amin ya. Iya kan, idaman mertua. Mudah-mudahan nih mertua-mertua semua bisa mendengar prestasi-prestasi dari DA ini. Nah, kita melihat tadi prestasi yang baru saja diraih. Ini Miss Hijab Jawa Barat 2023. Iya. Apa sih yang mendasari DI ini untuk ikut ajang ini? Saya memiliki pandangan Kak bahwa ternyata hijab itu bukan menjadi suatu hambatan untuk perempuan bisa berkarir, untuk perempuan bisa mencapai cita-citanya. Justru hijab itu menjadi power tersendiri bagi perempuan itu untuk bisa mereka mencapai keberhasilan. Dan kalau kita melihat perkembangan zaman saat ini, hijab itu sudah menjadi salah satu tren yang mewah. Bahkan hijab itu menjadi salah satu fashion yang modis yang dijadikan referensi oleh para remaja untuk dia bisa terjun ke dalam dunia model dan lain sebagainya. Jadi hijab ini sudah sangat digemari di zaman sekarang. Jadi hijab itu bukan satu hal yang mungkin dulu malu-malu untuk pakai. Jadi sekarang hijab ini salah satu tren yang memang digemari oleh para remaja. Dan di situ saya berpikir bahwa ketika saya menggunakan hijab itu justru bukan menjadi hambatan bagi saya. Dari sini adanya Miss Hijab itu saya terpikir untuk bisa menyalurkan berbagai inovasi, kreativitas, dan apa yang saya miliki, apa yang bisa saya berikan. Dan kalau kita melihat dari Miss itu sendiri kan, M-nya manners, itu berarti tentang attitude perilaku, I-nya integritas. Jadi kita harus bisa mengambil sikap dalam keadaan yang secara tepat. Kemudian S-nya smart. Kemudian selanjutnya yang terakhir soleha, terakhirnya tuh Kak. Nah, jadi Miss itu singkatannya itu kalau saya artikan ya. Jadi itu juga membuat salah satu faktor yang menjadi daya tarik saya. Kemudian kalau kita berbicara mengenai Miss itu sendiri juga kita tahu ada banyak sekali pembelajaran yang bisa kita ambil ketika kita bisa terjun langsung ke dalam dunianya. Dan adanya Miss ini yang diselenggarakan oleh Jawa Barat, ini menurut saya adalah event yang amat sangat berkualitas. Jadi ketika kita mencoba terjun ke dalamnya, menjadi bagian di dalamnya, maka pengembangan diri kita juga akan ikut berkembang. Dan perempuan-perempuan ini juga akan semakin termotivasi untuk bisa ke arah yang lebih baik lagi. Gitu Kak. Hijab, ya kita kan mungkin ini juga salah satu ajaran agama ya di Islam. Mungkin masih banyak juga para kaum wanita yang juga memang mereka bingung nih, karena tentunya dengan menggunakan hijab ini pasti akan merubah penampilan. Ya, merubah penampilan. Dan seperti apa, bagaimana mereka mungkin ada yang awalnya adalah coba-coba, ya kan, coba-coba kemudian sampai akhirnya memutuskan, ya kita goal nih, kita ikut akan berhijab terus dan memutuskan itu hijrah namanya kan. Nah, mungkin ada inspirasi dan masukan dari DI untuk mereka
yang masih ragu-ragu untuk Masih menggunakan ragu-ragu. hijab? Ya. Kalau dari aku pribadi, ketika kita memiliki niat yang baik, Kak, ketika kita berusaha untuk menjadi yang terbaik, maka kita lakukan gitu. Jadi tidak ada hal yang harusnya membuat kita ragu. Karena ketika hal itu baik, maka kita harus lakukan itu. Karena kita juga bisa melihat contoh-contoh dari lingkungan sekitar gitu. Jadi ketika kita ragu, kita lihat pandangan masyarakat ketika pilihan kita untuk berhijab itu baik atau tidak. Pandangan masyarakat ketika wanita itu berhijab baik atau tidak. Dan kalau itu baik, kenapa kita harus menunda-nunda suatu hal kebaikan? Dan ketika kita hijrah, ketika ada banyak perkataan di luar sana yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan atau yang ada dalam diri kita, maka kita harus mengabaikan hal-hal yang memang negatif. Jadi kita menjadi diri sendiri bukan berarti tidak mendengarkan evaluasi dari yang lain, tetapi kita tetap mendengarkan, tapi kita memiliki pendirian khusus yang menjadi benteng diri kita untuk bisa hijrah itu tadi. Seperti itu, Kak. Oke. Jadi harusnya jangan ragu-ragu dan setengah-setengah Tetap gitu. menjadi diri sendiri, ya. Oke. Bagaimana dengan omongan orang lain? Dengan omongan orang lain, itu adalah salah satu sisi ketika kita berani mengambil suatu hal, maka resikonya pun harus berani kita hadapi gitu, Kak. Kita memiliki satu pilihan. Setiap pilihan itu punya resiko. Jadi kalau kita memilih satu hal, kita tahu resikonya, dan dalam hal itu adalah bentuk bahwa memang ketika kita sudah memiliki pilihan, ya itu resikonya. Tetapi bukan berarti kita harus mundur dengan pilihan kita. Tapi bagaimana cara kita menyikapinya. Karena kalau kita baik pun ketika orang tidak suka, maka orang akan memandang kita tidak baik. Seperti itu. Oke, keren ya. Kita back to pemilihan Miss Hijab. Prosesnya berapa lama, terus karantina berapa hari di sana? Prosesnya yang pertama yaitu pendaftaran. Saya lihat di Instagram, kita pendaftaran itu dimulai dari Januari, dan saya daftar itu di bulan Maret, Kak. Saya daftar di bulan Maret. Pertama-tama itu prakarantina dulu awalnya. Itu dilakukan via online di hari weekend, jadi itu tidak mengganggu kuliah saya ataupun kegiatan yang lainnya. Dilanjutkan dengan karantina. Pada saat itu saya selesai UTS, jadi alhamdulillah waktunya dikasih jodoh nih sama Allah gitu. Jadi nggak bentrok semuanya. Beres UTS saya langsung berangkat ke Bandung tanggal 18 dan puncaknya tanggal 21. Itu di hari Minggu grand final pada saat itu. Kalau prakarantina itu yang diberikan adalah pembekalan materi dan juga seleksi-seleksi seperti pembuatan video advokasi, kemudian pembuatan video bagaimana cara kita menjadi generasi emas di tahun 2045. Jadi ada banyak challenge pada saat prakarantina dan kita harus menyelesaikan. Itu bentuk penilaian. Adapun sebelumnya itu kita ada sekitar dari sekian banyak perempuan di Jawa Barat itu disisihkan menjadi 30 finalis, Kak. Dan itu juga ada seleksinya sih di tahap awal. Jadi ada wawancara, tes mengaji, kemudian ada tes bahasa Inggris dan lain sebagainya seperti biasanya. Kemudian disaringlah menjadi 30 dan tadi prakarantina yang via online. Kemudian selanjutnya itu karantina. Tadi setelah saya UTS, kemudian saya berangkat ke sana. Nah, di situ ada pembekalan materi lagi. Ada public speaking, kemudian ada bakat minat. Jadi nanti kita juga menampilkan bakat minat yang kita punya. Kemudian selanjutnya ada terkait dengan kepribadian. Tapi sebenarnya ada 4 sih intinya. Ada brain, terkait dengan kecerdasan, kemudian behavior dengan perilaku kita, attitude kita, kemudian selanjutnya beauty, kecantikan yang tentunya dari hati ya. Gitu. Jadi kalau hati kita cantik, visual kita juga ikut cantik kok, Kak. Betul nggak, Kak? Betul. Kemudian brave, jadi kita harus berani. Jadi intinya ada 4 itu, integrator penilaian dari Miss Hijab Jawa Barat. Oke. Saat proses pemilihan di sana, apa yang bawa? Maksudnya dalam artian begini, apakah ada promo tentang daerah asal di sana atau bagaimana? Yang kita bawa ketika Miss Hijab, kita harus buat advokasi kan, itu yang pertama, Kak. Jadi bagaimana kita bisa berguna untuk lingkungan masyarakat sekitar. Jadi memang yang saya bawa ya tentunya terkait dengan Cirebon ini gitu. Saya mengusung gerakan mengajar desa. Nah, di situ adalah salah satu advokasi yang saya usung ke sana, di mana nanti kita presentasi di sana dan lain sebagainya. Itu bentuk penilaian. Advokasi ini juga sebenarnya sudah berjalan sejak lama. Jadi ketika di Miss Hijab saya meneruskan dan mengembangkan advokasi yang saya punya.
Gerakan Mengajar Desa ini saya bawa ke sana menjadi salah satu penilaian di mana Gerakan Mengajar Desa ini adalah bentuk kepedulian para remaja, terkhususnya muslimah. Kita juga bisa ikut andil, kita bisa berekspresi, kita bisa memiliki privilege yang khusus juga untuk bisa mencerdaskan kehidupan bangsa. Dimulai dari hal kecil. Mengajar Desa memberikan kesempatan untuk anak-anak desa bisa belajar baik formal maupun informal, untuk bisa meningkatkan motivasi bagi mereka. Karena motivasi belajar itu perlu dijaga secara konsisten, Kak. Nah, jadi di situ adalah bentuk advokasi yang saya bawa untuk ke sana. Dan alhamdulillah saya memenangkan. Oke, berarti advokasi itu juga menjadi satu penilaian yang betul. Karena bisa kita menjadikan presentasi. Juara ini. Iya, betul sekali. Keren. Oke, sebelum kita lanjutkan mungkin mau boleh. minum dulu, silakan. Boleh. Karena ini ada mahkota aku nih ya, Kak. Iya, mahkotanya. Jadi mungkin agak kesenggol-senggol, nggak apa-apa. Iya, luar biasa. Ada yang mau jadi Miss Hijab? Dari IAIN? Ada ya. Hah? Yang mana? Yang cowok? Ya nggak boleh kalau cowok. Kalau yang cowok Miss Sarung. Mister ya? Mister Sarung ya. Oke. Dah? Nah, sudah. Kita lanjutkan terima ya. Terima kasih. Sebelum kita melanjutkan, tadi kan DI ini bilang multi talented, gitu kan? Bisa nge-MC juga dan yang lain-lain. Mungkin bisa dicontohkan cara nge-MC DI. Boleh ciri khasnya. MC apa nih? Apa aja deh? Semi formal ya, kita coba. Formal. Selamat datang kepada tamu undangan dan seluruh hadirin yang hadir pada kesempatan kali ini. Hari ini adalah hari yang amat sangat berbahagia karena pada hari ini kita hadir dalam acara Dialog Indonesia. Keren. Asik. Ya. Waktu di Miss Hijab apa ya? Ada apa ya istilahnya? Kampanye atau apa ya? Apa tuh, Kak? Untuk memperkenalkan, ayo pilih. Oh, promosi. Iya, nah, itu ada. Coba promosiin. Oke, baik. Di sana kemarin. Waktu kemarin ya. Iya. Halo semuanya, saya Dei Kumayati dari Kabupaten Cirebon, mahasiswa STASA Cirebon. Dukung saya dalam rangkaian acara Miss Hijab Jawa Barat 2023. Caranya gampang banget, kalian langsung aja follow Miss Hijab Jawa Barat, kemudian kalian cari yang ada foto akunya ya. Nomor 07 dan langsung di like aja, dan kalian juga bisa vote di bawahnya dan ada keterangannya. Gitu. Sedikit aja. Vote-nya dapat berapa? Vote-nya, kalau aku vote itu kurang karena memang ada yang menang favorit, maka itu dapat atribut untuk favorit. Yang menang vote iya, favorit? Iya, yang menang vote itu favorit. Favorit dari mana? Favorit itu dari votingnya yang menang ya, itu dari Bandung ada. Oh, dari Bandung? Iya. Oke, emang jadi berapa orang? Jadi ada 3 kategori, 3 besar dan ada 3 atribut. Dan kategori atribut itu termasuknya favorit. Dan itu hanya dinilai dari voting yang memang dia punya. Jadi bukan dari keseluruhan proses karantina. Gitu, Kak. Oke, berarti materinya DI ini yang menyelamatkan ya. Iya kan? Iya loh. Semuanya sih kayak semuanya diselamatkan. Iya kan? Bakatnya juga banyak. Iya, aku menyanyi pada saat itu tampilnya. Menyanyi? Iya. Mau denger menyanyi nggak? Boleh nih. Oh, boleh. Lagunya pop atau marawis? Salawat ya. Salawat ya. Yeah. Bismillah, kita coba ya. Raqat aynaya syauqan wali taibata tarfata ishqan fa'ataitu ila habibi fahda ya qalbu warisqan salli ala Muhammad. Assalamu alaika ya semua ya Rasulullah. Assalamu alaika ya habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah ya. Masya Allah, luar biasa. Memang jadi kalau bilang apa tadi multi talented memang semuanya ada Amin. di kasih, DI Kak. ini dan bukan kaleng-kaleng, asli bukan. Langsung dibuktikan di sini. Oke. Waktu kemarin saat Miss Hijab
yang paling apa ya? Yang paling ketat nih persaingan dengan daerah mana ya? Yang paling ketat dengan orang-orang yang 3 besar ya tentunya. Karena ketika karantina pun kita merasakan persaingan yang begitu ketat. 3 besar itu ada dari Depok yang runner up 1 dan runner up 2-nya itu dari Kota Bandung. Oh, dari Kota Bandung. Iya. Oke. Sempat ini nggak sih apa namanya ketika terjun ke sana dan ikut dalam ajang itu berpikir bahwa ini cukup lumayan berat atau seperti apa, bagaimana, atau memang sudah pede aja lah? Ketika kita mendaftarkan diri, kita harus siap Kak atas segala sesuatu yang nantinya di akhir gitu ya. Jadi kalah menang itu adalah bagian dari akhir, tapi kita harus bisa memberikan yang terbaik di awal. Dan juga prosesnya, maksudnya kita menjalaninya dengan usaha ikhtiar yang baik. Karena menurut aku menang kalah itu hal yang biasa, dan ketika kita mendapatkan hasil akhir apapun itu, ketika kita sudah ikhlas untuk meniatkan hal baik di awal, maka tidak menjadi satu masalah. Jadi kita kalau ikhlas, kecewa pun tidak sebegitu kecewanya gitu. Dan ketika ada rangkaian acara yang memang sudah kita tahu, terjun ke dalam dunia pageant, Miss Hijab Jawa Barat, kita tahu bahwa akan ada challenge yang kita lakukan, akan ada tantangan yang kita lakukan, maka di situ kita harus mempersiapkan diri. Jadi ketika sudah daftar, kita harus siap semua-muanya. Gitu Kak. Oke, luar biasa. Ini sekarang sudah menjadi duta hijab ya, berarti Jawa Barat. Bagaimana cara membagi waktunya dengan kuliah, kemudian kegiatan-kegiatan lain di luar? Yang pertama adalah menjaga kesehatan. Itu yang paling utama tipsnya. Jadi kalau kita nggak sehat, kita mau ngapa-ngapain juga susah. Jadi time management itu di bidang kesehatan juga perlu. Menjaga pola makan, menjaga pola tidur kita. Jadi nantinya ketika kita mendapati suatu kegiatan, even kita bisa fresh untuk membagi waktunya. Jadi kesehatan itu adalah kunci pertama sebelum kita memulai suatu aktivitas. Dan kemudian saya melakukan aktivitas seperti biasanya Kak, kuliah, kemudian ketika tadi MC dan juga part-time nyanyi solo atau seremonial, itu juga dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan ketika mengambil waktu part-time itu mengganggu kuliah atau tidak. Kemudian di Miss Hijab pun sama. Jadi persiapannya pun harus dioptimalkan di semua-muanya. Jadi pembagian waktunya itu adalah kita harus mengambil peluang yang tepat supaya pembagian waktunya tepat. Jadi apa yang sudah kita pilih itu harus tepat dengan diri kita. Jadi nanti pembagian waktunya pun akan mengalir dengan tepat gitu Kak. Oke. Nah, setelah Miss Hijab Jawa Barat ini akan ada Miss Hijab Nasional? Iya betul. Kapan? Itu bulan November atau Desember. Oke. Kisaran bulan itu. Persiapannya apa? Persiapannya, Miss Hijab sendiri itu untuk saat ini informasi yang terbarunya itu di Malang ya. Kita grand finalnya di Jawa Timur. Persiapannya adalah tadi kesehatan, itu pasti harus dijaga terus ya. Terus selanjutnya strategi, sudah pasti ya Kak ya. Strategi kita harus dipersiapkan saat ini. Kemudian selanjutnya melakukan aktivitas seperti biasa sih, kuliah dan lain sebagainya, dan persiapan magang juga. Karena nanti di bulan Agustus juga ada persiapan magang dan lain-lain sebagai bentuk aktivitas perkuliahan, kemudian menjalani aktivitas seperti biasanya. Dan yang terpenting itu sih Kak, kesehatan dan strategi kita. Jadi kita harus tahu ketika mungkin di jenjang nasional itu kan pasti dari segi lawan dan lain-lain itu kan pasti udah jauh lebih luar biasa, karena lawan kita tidak hanya satu provinsi tapi satu Indonesia. Jadi kita akan melawan Banten, kita akan melawan Yogyakarta, kita akan melawan Jakarta. Jadi strategi itu yang paling utama, bagaimana kita bisa memiliki persiapan terbaiknya untuk bisa menghadapi Grand Final di Miss Hijab Indonesia. Dan tentunya saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendukung Kak yang sudah mensupport, yang sudah berpartisipasi, yang sudah memberikan dukungannya secara penuh sehingga saya bisa menjadi pemenang di Jawa Barat, dan mohon doanya juga untuk bisa melanjutkan nanti ke tingkat nasional di bulan November dan Desember. Berarti siap dong untuk jadi Sudah siap. bintang iklan banyak produk. Sudah siap. Jabar juara, Jabar kahiji. Oh, Jabar juara, Jabar kahiji. Udah jadi bintang iklan? Kalau bintang iklan di Jawa Barat. Di Jawa Barat. Udah ada yang ngincer maksudnya. Oh, udah ngincer. Amin ya Kak. Udah. Ya. Amin. Amin. Maksudnya udah ada apa belum?
Kalau untuk saat ini di Jawa Barat karena on prosesnya adalah baru grand final, jadi semuanya juga masih baru masuk nih Kak, gitu. Tawaran-tawaran untuk endorse baju dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk support sih kita udah dapat kok dari Cirebon. Ini sudah luar biasa. Cirebon support aku banget ya Kak. Dimulai dari gaunnya ada Iluk Galeri. Kemudian yang saya pakai juga dari Ibu Naili Okinai. Jadi ketika grand final, alhamdulillah banyak sekali support yang diberikan. Kemudian pembuatan video, Nob Studio Foto itu juga mendukung saya untuk pembuatan video advokasi. Dan nanti ke nasional pun insya Allah sudah banyak juga yang menawarkan Kak gitu. Ayo di shoot sama saya nih. Ayo nih pakai baju saya gitu. Jadi alhamdulillah. Sudah banyak lah ya kemudahan yang akan dihadapi ya. Ini merupakan kebanggaan untuk Cirebon lah kita bilang kan. Ayu mahasiswa berprestasi yang juga aktif di berbagai organisasi. Mungkin sebelum kita tutup, kasih tipsnya sekali lagi untuk yang nonton podcast ini, gimana caranya bisa percaya diri untuk terus berprestasi. Cara untuk percaya diri untuk terus berprestasi. Percaya diri kalau kita nggak percaya sama diri kita sendiri. Bagaimana orang lain bisa percaya sama kita? Jadi pertama kita harus bisa percaya dengan diri sendiri. Karena supaya nanti orang lain juga bisa percaya dengan diri kita. Dan untuk berprestasi kita harus memperbanyak. Jadi ketika ada tantangan, maka kita harus menganggap itu adalah peluang. Jadi kalau ada tantangan yang dirasa sulit, itu adalah peluang. Dan kita tidak boleh takut gagal, karena itu adalah salah satu penyakit yang juga akan menghambat kita untuk bisa maju ke depan. Jadi orang sukses pun gak ada yang gak gagal. Dan gagal itu bukan suatu hal yang membuat harus kita menjadi terpuruk gitu Kak. Jadi dengan gagal justru ada banyak pelajaran sehingga nantinya akan ada perbaikan-perbaikan ke depannya. Dan perempuan itu terlihat anggun dari kesederhanaannya. Kemudian perempuan itu juga terlihat kuat dari kelembutannya, keibuannya. Nah itu adalah salah satu ciri khas juga dari muslimah itu sendiri. Jadi bagaimana cara kita sebagai seorang muslimah ini harus terus bisa berinovasi, kreatif, dan juga produktif dengan mengikuti berbagai macam kegiatan yang dapat bermanfaat. Bermanfaat untuk diri kita sendiri, orang tua, keluarga, orang banyak, bahkan agama, nusa, dan bangsa. Jadi kita harus ikut andil berperan. Jadi biarpun kita anak desa, kita harus mendunia. Dan biarpun kita anak desa, tapi rezeki kita harus kota. Gitu Kak. Oke. Luar biasa. Sukses selalu buat DI. Amin ya. Kak, terima kasih. Dengan kegiatan-kegiatannya dan juga nanti Miss Hijab Indonesia. Sukses selalu. Terima kasih dan Kak. Sehat ya. Iya betul. Oke. Itu dia tadi perbincangan kita dengan DI, salah satu pemenang dari Miss Hijab Jawa Barat 2023. Tetap saksikan Dialog Podcast. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment. Keep positive and stay humble.